1057311100722. Saya dari kelas AK22D. Di video kali ini, saya akan membahas materi terkait audit internal berbasis risiko. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pertama, pengantar audit internal berbasis risiko. Yang kedua, etika dan standar profesi audit internal. Yang ketiga, sejarah audit internal. Yang keempat, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Yang kelima, proses manajemen risiko. Yang keenam, perencanaan audit. Yang ketujuh, pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit. Yang kedelapan, kertas kerja audit. Yang kesembilan, pelaporan hasil audit. Yang kesepuluh, fraud dalam audit internal. Dan yang terakhir atau nomor 11 yaitu riset audit internal berbasis risiko. Baik, langsung saja kita lanjut ke topik pembahasan yang pertama. Baik, pada materi pertama kita akan membahas terkait pengantar audit internal berbasis risiko. Apa sih yang dimaksud dengan audit internal dan apa perannya? Nah, jadi berdasarkan buku yang saya jadiin referensi untuk membahas materi pada video kali ini, itu ada dua pendapat menurut para ahli, yaitu menurut Pickett pada tahun 2010 dan menurut Sawyer pada tahun 2005. Nah, Pickett mendefinisikan kalau audit internal sebagai proses yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan Sawyer mengatakan bahwa audit internal merupakan penilaian dan pengendalian atas kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan publik maupun privat. Nah, adapun peran audit internal itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sebagai watchdog atau penjaga aset, di mana auditor bertujuan memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada di perusahaan. Yang kedua, peran konsultan, di mana auditor internal membantu tugas manajemen operasional dengan memberikan masukan atau rekomendasi tentang pengelolaan sumber daya perusahaan secara efektif. Dan yang ketiga yaitu peran katalisator, di mana auditor membimbing manajemen untuk mengetahui risiko apa yang dihadapi perusahaan, apakah berpeluang merugikan dan menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Adapun peran audit internal menurut Institute of Internal Auditor menyatakan bahwa ada dua peran audit internal, yaitu yang pertama sebagai jasa asuransi dan yang kedua sebagai jasa konsultasi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan piagam audit internal? Jadi, piagam audit internal itu merupakan sebuah dokumen resmi yang menjadi pedoman kerja auditor internal. Isinya mengatur tentang tujuan, wewenang, dan tanggung jawab auditor internal dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Piagam audit internal ini umumnya itu berisi tentang satu, pendahuluan, yang kedua kewenangan, yang ketiga struktur organisasi dan pelaporan, yang keempat independensi dan objektivitas, yang kelima tanggung jawab, dan yang terakhir peningkatan dan penjaminan kualitas. Lalu, apa saja tugas dan tanggung jawab auditor internal? Nah, adapun tugas dan tanggung jawab audit internal itu secara umum, yang pertama, membantu direktur utama dan dewan komisaris dalam pengawasan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Yang kedua, memeriksa dan menilai efisiensi serta efektivitas keuangan, operasional, dan bidang lainnya melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan dana. Yang keempat, memberikan saran, laporan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak terkait di perusahaan. Yang kelima, menyediakan jasa konsultasi terkait pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola tanpa mengurangi independensi auditor. Dan yang keenam atau yang terakhir, memantau tindak lanjut hasil audit dan melaporkan temuan yang belum ditindaklanjuti kepada dewan komisaris dan direktur utama. Apa itu auditor internal berbasis risiko? Jadi, auditor internal berbasis risiko itu auditor yang fokus pada risiko-risiko utama yang bisa mempengaruhi tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu etika dan standar profesi audit internal. Apa yang dimaksud dengan etika profesi auditor internal?
Etika profesi auditor internal adalah prinsip dan aturan moral yang mengatur perilaku auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Etika ini memastikan auditor bekerja dengan jujur, objektif, profesional, dan menjaga kerahasiaan informasi sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya agar auditor bisa dipercaya dan hasil kerjanya bermanfaat bagi organisasi. Adapun aturan perilaku auditor internal yang harus dimiliki yaitu yang pertama integritas, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga kompetensi, dan yang keempat objektivitas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan standar profesi auditor internal? Standar profesi adalah parameter atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan layanan audit internal yang wajib dipedomi para anggota AAI. Adapun tujuan standar profesi audit internal yaitu yang pertama, menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam menggambarkan praktik layanan auditor internal yang seharusnya. Yang kedua, menyediakan acuan pelaksanaan layanan audit internal berorientasi pada nilai tambah perusahaan. Yang ketiga, menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit internal. Yang keempat, mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi. Yang kelima, menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor dalam mencapai tujuan audit internal. Yang keenam, menjadi pedoman penugasan audit internal. Dan yang ketujuh, menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit internal. Adapun sertifikasi profesi di bidang auditor internal yaitu yang pertama, Certified Internal Auditor atau CIA, yang kedua, Qualified Internal Auditor atau QIA, yang ketiga, Professional Internal Auditor atau PIA, yang keempat, Certification in Control Self-Assessment atau CCSA, yang kelima, Certified Information System Auditor atau CISA, yang keenam, Certified Government Auditor Professional atau CGAP, yang ketujuh, Qualified Government Internal Auditor atau QGIA, yang ke-8, Qualified Financial Service Auditor atau CFSA, yang ke-9, Certified Professional Internal Auditor atau CPIA, dan yang terakhir atau nomor 10 yaitu Junior Internal Auditor atau GIA. Selanjutnya, topik pembahasan yang ketiga yaitu sejarah audit internal. Perkembangan profesi auditor internal. Pentingnya auditor internal untuk perusahaan dibarengi dengan bertambahnya pengakuan profesional bagi auditor internal. Institute of Internal Auditor yang dibentuk pada tahun 1941 kini beranggotakan lebih dari 70.000 di 120 negara. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya IIA menyelenggarakan pengujian sertifikasi bagi auditor internal. Pelaksanaan pengujian sertifikasi auditor internal ini memerlukan waktu selama 2 hari dan terdiri dari 4 bagian mata uji, yaitu yang pertama, peran dari auditor internal pada tata kelola, risiko, dan pengendalian. Yang kedua, pengadaan sebuah perjanjian penugasan audit internal. Yang ketiga, analisis bisnis dan teknologi informasi. Dan yang keempat, kemampuan manajemen bisnis. Pada abad ke-13, sistem pembukuan berpasangan atau double entry mulai digunakan, mempermudah pengawasan, arus kas, dan pemeriksaan keuangan. Auditor internal modern muncul pada tahun 1941 dengan terbentuknya IIA yang memperluas ruang lingkup audit mencakup operasional perusahaan. Sejak saat itu, profesi auditor internal setara dengan auditor eksternal. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Apa yang dimaksud dengan pengendalian internal dan apa perannya dalam audit internal? Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien, sesuai aturan, dan melindungi aset dari kecurangan dan kesalahan. Perannya adalah membantu auditor mengidentifikasi risiko, mengevaluasi proses, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar organisasi lebih aman dan terkelola dengan baik. Selanjutnya,
Kita membahas terkait kerangka Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau KOSO. Kerangka KOSO adalah panduan untuk membantu organisasi mengelola risiko dan memastikan pengendalian internal berjalan efektif. Kerangka ini mencakup 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu pemantauan. Selanjutnya, kerangka kerja The Criteria of Control atau KOCO yang disusun oleh The Canadian Institute of Chartered Accountants. Kriteria yang digunakan dalam KOCO ada 4, yaitu yang pertama purpose, yang kedua commitment, yang ketiga capability, dan yang keempat monitoring and learning. Selanjutnya, kerangka kerja Control Objective of Information Technology atau COBIT. COBIT adalah sebuah kerangka praktik pengendalian untuk teknologi informasi dan keamanan sistem informasi. COBIT membantu para manajer untuk mempelajari bagaimana menyeimbangkan risiko pada lingkungan sistem informasi. COBIT terdiri dari 4 dimensi, yaitu yang pertama planning and organization, yang kedua acquisition and implementation, yang ketiga delivery and support, dan yang terakhir monitoring. Baik, topik pembahasan yang selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur risiko, dan menyusun strategi untuk mengelola ketidakpastian dengan menggunakan sumber daya yang ada. Hairul pada tahun 2020 menyatakan manajemen risiko adalah proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengembangan strategi dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu yang pertama, melindungi perusahaan, yang kedua, memastikan risiko-risiko di perusahaan telah diidentifikasi, dinilai, dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalkan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga, mendorong manajemen untuk melakukan tindakan proaktif dan mengurangi potensi timbulnya risiko berkaitan dengan manajemen risiko sebagai pendorong peningkatan kinerja perusahaan. Yang keempat, memastikan bahwa rencana tindakan perusahaan berjalan efektif yang meminimalisir dampak dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Dan yang kelima, pertimbangan dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses bisnis secara berkesinambungan. Adapun tahapan-tahapan dari kegiatan manajemen risiko dalam perusahaan dimulai dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penetapan lingkup, konteks, kriteria sebagai upaya mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran perusahaan, lingkungan, atau area kunci sasaran yang hendak dicapai. Kedua, proses penilaian risiko, yaitu proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis, dan evaluasi risiko. Yang ketiga, perlakuan risiko adalah bagaimana perusahaan meminimalkan timbulnya kerugian akibat adanya ketidakpastian masa depan. Yang keempat, pemantauan dan tinjauan adalah memastikan seluruh tahapan, proses, dan fungsi manajemen risiko berjalan dengan benar dan baik. Yang kelima, komunikasi dan konsultasi, yaitu interaksi dengan pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman tentang risiko yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir atau nomor 6, pencatatan dan pelaporan, menyusun laporan risiko dan menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang keenam, yaitu perencanaan audit. Apa yang dimaksud dengan penentuan risiko? Penentuan risiko dalam audit internal adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan persiapan penugasan? Persiapan penugasan dalam audit internal adalah tahap awal sebelum audit dilakukan. Ini mencakup memahami tujuan audit, mengidentifikasi area yang akan diaudit, mengumpulkan informasi awal, menentukan risiko utama, dan menyusun rencana kerja. Apa yang dimaksud dengan program audit tahunan? Program audit tahunan adalah rencana kerja yang disusun auditor internal untuk menentukan area, aktivitas, atau proses yang akan diaudit dalam 1 tahun. Selanjutnya, topik pembahasan yang ke-7, yaitu pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit.
Bukti audit. Bukti audit adalah informasi atau data yang dikumpulkan auditor untuk mendukung temuan dan kesimpulan mereka. Bukti ini bisa berupa bukti fisik, bukti dokumentasi, bukti akuntansi, bukti berupa pernyataan dari manajemen atau stafnya yang dibuat secara tertulis, baik diperoleh secara wawancara maupun jawaban tertulis terhadap kuesioner, dan bukti analisis. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua temuan audit didasarkan pada fakta yang valid dan dapat dipercaya. Bukti audit yang dikumpulkan dapat dikatakan memadai jika sudah memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, cukup, yang kedua dapat diandalkan, dan yang ketiga kompeten. Selanjutnya kita akan membahas topik pembahasan terkait kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan media bagi auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dan dokumen yang dikumpulkan dalam tahapan audit. KKA berisi prosedur audit yang dilakukan, pengujian audit, informasi yang diperoleh, dan simpulan sehubungan dengan pelaksanaan audit. Adapun manfaat kertas kerja audit yaitu yang pertama, menjadi dasar dalam menyusun laporan hasil audit, yang kedua sebagai alat bagi atasan untuk meninjau dan mengawasi pekerjaan pelaksanaan audit, yang ketiga sebagai alat pembuktian laporan hasil audit, yang keempat menyajikan data untuk keperluan referensi dalam penyusunan laporan hasil audit, yang kelima sebagai pedoman untuk tugas audit berikutnya. Review kertas kerja audit. Review KKA merupakan proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, dan sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor berkaitan dengan pekerjaan auditnya. Menurut standar aparat pengawasan intern pemerintah atau SAAPIP, review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Selanjutnya, topik pembahasan yang ke-9 yaitu pelaporan hasil audit. Penyelesaian audit. Audit internal dianggap selesai ketika laporan hasil audit telah disampaikan kepada pihak terkait seperti manajer, dewan direksi, dan komite audit. Selama penyusunan, potensi masalah dapat mempengaruhi hasil, efektivitas komunikasi, dan rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, laporan harus dipastikan bebas dari kesalahan dan disampaikan dengan cara yang matang untuk menghindari kesalahan komunikasi. Laporan audit internal mencerminkan profesionalitas auditor dan mendorong perbaikan serta peningkatan nilai perusahaan. Laporan harus berbasis bukti memadai dan sesuai ketentuan, sehingga dapat menjadi panduan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Topik pembahasan selanjutnya yaitu fraud dalam audit internal. Adapun teori-teori mengenai fraud yaitu yang pertama, fraud triangle theory oleh Donald R. Creasy pada tahun 1953. Yang kedua, fraud diamond theory yang dikemukakan oleh Wolf dan Hermansen pada tahun 2004. Yang ketiga, fraud pentagon theory yang dikemukakan oleh Crow Horwood pada tahun 2011. Yang keempat yaitu fraud hexagon theory. Menurut Association of Certified Fraud Examination atau ACFE, ianya mengelompokkan fraud menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, financial statement fraud, yang kedua, asset misappropriation, dan yang ketiga yaitu corruption. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir yaitu riset audit internal berbasis risiko. Perkembangan riset audit berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko terus berkembang seiring dengan kebutuhan organisasi untuk mengelola risiko secara lebih efektif. Pendekatan ini kini banyak menggunakan teknologi seperti analitik data dan artificial intelligence untuk memantau risiko secara real time. Selain itu, audit internal tidak hanya fokus pada risiko operasional, tapi juga risiko strategis seperti perubahan regulasi dan teknologi baru. Riset juga menunjukkan bahwa integrasi dengan manajemen risiko perusahaan semakin penting sehingga audit menjadi lebih proaktif
dalam membantu organisasi menghadapi tantangan di masa depan. Dengan perkembangan ini, audit berbasis risiko menjadi alat yang lebih canggih dan relevan dalam mendukung keberlanjutan bisnis. Baik, sekian itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah.